Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ustadz, yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara, yang saya hormati adik-adik, khususnya jemaah wirid Yasin malam Jumat, yang alhamdulillah sampai detik ini, malam ini kita masih tetap istiqomah untuk berkumpul. Saking berkumpul kita juga selalu menjalin silaturahmi dalam majelis wirid ini. Mudah-mudahan niat baik kita dari rumah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, yang selalu melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga dalam berkumpul pada malam hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, tak ada kurang satu apapun. Salat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan mendapatkan syafaat, karena salah satu-satunya manusia yang bisa memberi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara dan juga adik-adik yang saya hormati, pada malam hari ini acara kita berketapatan di masjid. Tapi sebelum acara wirid kita mulai, sedikit kuliah dari Bapak Ustadz Ahmad Salimun untuk menjelaskan manfaat, faedah dan juga kaidah dari surat Yasin. Kepada Bapak Ustadz Ahmad Salimun saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah Yasin 41 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hidup, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita setiap malam Jumat bersama-sama membaca Yasin Fadilah yang diniatkan untuk mengirim doa para arwah saudara-saudara kita dan orang tua kita, serta memohon hajat dari semua keperluan-keperluan kita dengan wasilah Yasin, Waqiah dan Fatihah. Namun sebelumnya akan sedikit saya berikan kajian dari nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam kitab Munasul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merujuk ke atas sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa dia menjelaskan segala sesuatu jangan lupa membaca Bismillah. Ini Bismillah itu wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqaratin.
Bismillah itu disunahkan dilakukan di setiap awal dari setiap perkara yang akan kita lakukan, yang perkara itu ghairu muhaqqarin, yang tidak hina. Jadi setiap perkara yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang tidak maksiat dan tidak hina, itu disunahkan membaca bismillah. Apa saja? Mau masuk WC pun bismillah, karena masuk WC itu di dalamnya ada setan mengganggu. Bismillah. Selain baca doa mau masuk WC juga bismillah. Mau wudu bismillah. Mau masuk masjid bismillah. Minimal setiap sesuatu diawali dengan bismillah. Ini paling awam-awamnya orang zaman dulu itu kalau melakukan sesuatu bismillah. Mau nyangkul bismillah. Bahkan barang siapa orang yang apapun yang dilakukan dengan ucapan bismillah, itu ketika dibohongin orang tetap tidak bisa. Ada cerita ibu-ibu itu saking istiqomahnya baca bismillah, yaitu dikerjain suaminya bahwa ketika ngambil beras di tempatnya untuk dimasak itu dikerjain, diganti dengan pasir. Maka karena dengan mantapnya bayangannya ada itu beras, bismillah, tetap jadi beras. Jadi heran suaminya, kenapa yang dimasak ngambil dari situ tapi berbentuk beras? Saking mantapnya dengan bismillah, apa yang diniatkan bisa menjadi beras, bisa menjadi apa yang dibayangkan oleh orang tersebut. Maka kita ini minimal kalau nggak hafal doa-doa yang banyak, bismillah. Sama dengan membaca Al-Quran. Sebenarnya kita dianjurkan membaca Al-Quran baik di rumah maupun di masjid, tapi minimal kita membaca surat Yasin, karena sering dibaca, mudah dibaca, karena seringnya dibaca jadi mudah dibaca. Ketika bacaan bismillah itu lupa, kita mau melakukan sesuatu, mau minum lupa bismillah, mau makan lupa bismillah, maka bagaimana? Fa'in tarukah fi awaliha atabiha fi asnaiha. Ketika lupa di awalnya, mau makan dengan bismillah, minimal bismillah. Selain Allah mabarik lana bima razaqtana wa qina adzaban, bismillah. Kalau belum hafal bismillah aja. Masa bismillah enggak hafal? Bismillahirrahmanirrahim enggak hafal, bismillah toh. Ketika pembacaan bismillah itu lupa, tidak terbaca, ketika ingat itu di tengah-tengah perkara itu, di tengah makan atau tengah minum, maka bacalah di awal di tengah-tengah itu biqauli bismillah bi awalihi wa akhirihi. Bismillah bi awalihi, bismillah awalihi wa akhirihi. Jadi tetap makan. Tadi harusnya kan di depan bismillahirrahmanirrahim makan. Ini lupa, enggak baca bismillah apalagi doa, atau makan. Loh, Anda enggak doa. Terus di situ bismillah bi awali wa akhirih. Terus. Nah, itu caranya supaya kita segala sesuatunya mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu dalam ini 5 menit saja, Imam Nawawi itu meriwayatkan banyak hadis. Ada hadis 2 kata Imam Nawawi ini, wa al-ana uridu atabarruka bi'ityani hadisaini. Saya mengalap berkah dari 2 hadis yang akan saya bacakan dari Nawawi. Hadis ini penting, tapi panjang hadis ini. Nah, akan saya hadis 2 ini mungkin bisa berapa minggu saya baca, cuma dicicil aja. Imam Nawawi hadis ini dapat ijazah dari Al-Alamah As-Syekh Muhammad Al-Khatib As-Sami. Hadis ini diriwayatkan dari Syekh Khatib As-Sami Al-Madani Al-Hambali, dari Madhab Hambali, bahwa Ibnu Utsman bin Abbas. Syekh Sami itu anak daripada Ibnu Utsman Al-Abbas An-Masihi. Hadis ini diberi dari syekhnya dari syekhnya mutasilan ila Abi Dzar Al-Ghifari, sampai musalsal hadis ini sampai
rawinya itu musalsal sampai sahabat Nabi yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari an Rasulillah SAW diriwayatkan Rasulullah SAW an Rabbihi dari Allah. Berarti hadis ini hadis kursi. Hadis kursi standarnya melebihi standar hadis sahih. Jadi di bawah Al-Quran, di atas hadis. Itu hadis kursi dapat Nabi itu lewat mimpi, tidak lewat Nabi Jibril malaikat Jibril langsung. Jadi lewat mimpi. Itu hadis kursi namanya. Maka kata Nabi SAW, hadis ini sudah riwayat sampai Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi itu ke atas itu dari syekhnya dia dijazahi oleh Syekh Al-Alam Asami, Al-Khatib Asami, Syekh Asami dari Utsman bin Abbas sampai terus dari syekhnya mutasilan kepada Syekh Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari itu sahabat Nabi. Abi Dzar Al-Ghifari dapat dari Nabi langsung dapat dari Allah, langsung tidak melalui malaikat Jibril. Maka kata Nabi, ini dua aja yang saya ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Pertama, wahai hambaku, kata Allah, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, maka saya jadikan zalim itu haram bagi kamu sekalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu berbuat zalim. Maka zalim itu kan dosa besar. Sombong, zalim. Orang zalim ini perlu diingatkan karena kezaliman itu akan membahayakan orang lain. Maka Nabi dalam hadis yang lain itu mengatakan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa tangsuru akhoka zaliman aw madzuman, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Karena zalim ini sangat bahaya, maka bukan hanya untuk dihindari, tapi orang yang zalim juga harus ditolong supaya tidak zalim. Yang dizalimi juga harus ditolong. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, yang Abi Dzar dari Nabi, yang Nabi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, sifat zalim. Sifat zalim janganlah sampai dimiliki oleh manusia, karena Allah mengharamkan zalim pada dirinya, sehingga dia juga mengharamkan kezaliman kepada manusia. Jangan memiliki sifat zalim. Itu satu saja hadis yang perlu kita masukkan dalam pemikiran kita. Janganlah berbuat zalim dalam keadaan apapun, karena kezaliman itu Allah melarang, dan Allah juga tidak mau memiliki sifat zalim. Padahal Allah berkehendak apa saja terserah, tapi Allah tidak memiliki kezaliman, maka melarang hamba-hambanya untuk berbuat zalim. Sebagian dari pelaksanaan supaya jadi orang tidak zalim, supaya lentur hatinya, adalah kita senang mendoakan orang lain. Ketika kita nanti salah, ada kesalahan, manusia kan tidak semuanya itu benar, pasti terpeleset dalam kesalahan. Maka ketika nanti ada tuntutan di yaumil qiyamah, kita sudah banyak mendoakan orang lain. Caranya bagaimana? Dengan mengirim Fatihah. Dengan mengirim Fatihah kepada orang lain. Yang sudah mati pun kita kirim Fatihah, kita kirim Yasin. Selain itu kita juga bermunajat kepada Allah dengan bacaan Yasin. Itu semua supaya kita ketika dituntut kesalahan kita sudah mendoakan orang yang akan menuntut, maka akan impas nanti di yaumil qiyamah. Saya kira itu, mari kita sama-sama kita istiqomahkan baca Yasin, yang untuk wasilah mendoakan saudara-saudara kita, dan juga untuk menjadi wasilah perantara doa-doa kita bersama.
Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita, menurunkan hidayah dan kekuatan imannya, memudahkan segala urusan kita, dan menggampangkan atau melancarkan rezeki kita, dan menjadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca Yasin yang kita ingatkan bersama untuk